Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semua terus diberikan keistiqomahan dalam taat hingga akhir hayat. Izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Abu Ya Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir Mursyidi, yang semoga terus Allah berikan penjagaan kepada beliau. Hadir juga penceramah kita. Udah datang belum orangnya? Udah, berarti aneh cuma 15 menit lah. Penceramah pertama ini doang pemanasan, karena udah keseringan. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdullah Al-Hasani. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Faiz Fauji Masnin, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdul Syukur Iqbalullah Masnin, serta para asatid, para kiai yang maafkan saya tak mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Saya ingin langsung masuk kepada materi hikmah haul, bahwa almarhum al-maghfurlah, yaitu Pemanda Haji Ismail, adalah seseorang yang Nabi sudah ceritakan tentang keadaan beliau malam ini. Ada sebuah kitab hadis yang rada unik. Kebanyakan kitab-kitab hadis itu, bahkan kitab pada kebanyakan kutubut turath, para muallif mengawali pembahasan tentang bab niat, dari lantaran memang mereka begitu hati-hati dan khawatir kalau apa yang mereka lakukan kepleset niatnya bukan karena Allah. Sampai salafun salih, mereka lebih sanggup untuk diminta memindahkan sebuah gunung dibanding harus menjaga niat dalam keikhlasan. Saking beratnya itu niat ikhlas. Gampangan mindahin gunung menurut mereka. Karena jemaah sekalian berbahagia, memang niat menjadi penentu, tetapi ada seorang yang beliau ngarang kitab hadis, menyusun kitab hadis. Menarik, diawali dengan pembahasan tentang birrul walidain. Beliau kesohor. Nabi sampai pernah tegur seorang jagoan ulama Syafi'i, ditanya, sampai kapan engkau mau belajar fikih Syafi'i dan tidak mau mempelajari kitabku? Rasulullah menegur seorang yang disebut jagoannya fikih Syafi'i, mau sampai kapan ente belajar fikih Syafi'i dan tidak memperdalam kitabku? Ini ulama Syafi'iyah bertanya, wama kitabuka, apa kitabmu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, kitabku adalah Sahih Bukhari. Bagaimana kedudukan beliau diceritakan dalam Muqaddimah Fathil Bari. Seorang memimpikan ketika melihat Rasulullah berjalan, di belakangnya ada Imam Bukhari. Setiap kali Nabi mengangkat kakinya,
Di belakang kemudian menjejak itu Imam Bukhari di bekas tapak kaki baginda Rasulullah sebagai bukti bahwa yang beliau lakukan tidak keluar dari sunnah. Beliau punya kitab ringkasan Al-Adabul Mufrad. Akan ketemu kita pembahasan pertama yaitu tentang birrul walidain. Dari karakteristik kitab akan terlihat jelas biografi singkat dari sang pengarang bahwa Imam Bukhari adalah seorang yang sangat menghormati kedua orang tuanya. Jemaah, tetapi malam ini saya ingin menyampaikan tentang keadaan almarhum al-maghfurlah seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, dan kita akan temukan teks hadis ini dalam kitab tersebut. Saya sengaja menyebutkan biografi singkat dari Imam Bukhari biar kita yang mendengar tidak ada usaha untuk melogikakan sesuatu, karena ini disampaikan benar dari baginda Rasulullah. Bagaimana Nabi menceritakan keadaan almarhum al-maghfurlah? Dari lantaran anak-anak beliau menggelar ini acara haul. Dalam hadis yang Nabi sampaikan, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Nabi yang bercerita ini berlaku kepada semua orang yang telah meninggal dunia, termasuk di dalamnya almarhum al-maghfurlah. Bila anak-anaknya menggelar acara haul, dia masuk ke dalam ini teks hadis yang diceritakan oleh baginda Rasulullah. Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat bagi mayit setelah kematiannya itu mayit. Apanya yang diangkat? Darajatuhu, derajatnya itu mayit. Sampai Nabi bercerita bahwa kemudian mayit itu kebingungan dan bertanya kepada Allah, ay Rabb, ayyu syai'in hadhihi. Bertanya tuh mayit, dan bila kita percaya 100%, 100% tentang kalam yang keluar dari lisan baginda Rasul, maka tidak berlebihan kalau kita kemudian menyimpulkan almarhum al-maghfurlah beliau masuk dalam hadis ini dari lantaran begitu bertanya ini mayit, kenapa saya punya derajat naik? Fayuqalu, maka dijawab, kenapa kemudian derajat tu mayit naik? Engkau mempunyai kedudukan yang naik padahal engkau tidak beramal. Waladuka istaghfarolaka, ente punya anak memohonkan ampun buat ente, maka naik derajat tu mayit dari sesuatu yang dia pada saat mati boleh jadi belum sampai ke makom itu. Maka jamaah, apa yang dilakukan oleh anak-anak beliau kepada almarhum al-maghfurlah, inilah yang kudu dicontoh oleh siapapun kalau engkau ingin membahagiakan kedua orang tuamu, kendati pun telah tiada. Apalagi beliau bernama Ismail. Karena itu saya memilihkan ayat pada pembuka, dua ayat yang termaktub dalam surah Maryam. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Allah yang perintahkan kepada Nabi Yuna Muhammad, wadhkur, dan ceritakanlah, sebutkanlah olehmu ya Muhammad,
fil kitab Ismail, perihal catatan-catatan perjalanan Nabi Ismail. Maka kita akan sepakat bahwa Ismail di dalam Al-Quran, kata Ismail di dalam Al-Quran tidak kurang dari 12 kali Allah sebutkan. Kata Ismail di dalam Al-Quran tidak kurang 12 kali kita akan temukan. Tetapi saya ingin menyampaikan siapa nih Ismail. Yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah putra dari Nabi Yuna Ibrahim. Yang ketika beliau di dalam surah Ibrahim begitu gembira dan berterima kasih, bersyukur karena punya anak yang namanya Ismail dan Ishak. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ustaz Firdaus, tolong nanti colek aneh kalau kira-kira waktunya udah habis. Karena kalau lagi ceramah tentang orang tua, rasanya saya masuk ke dalamnya. Kita punya banyak salah sama orang tua. Kita punya banyak kegagalan dalam memposisikan mereka seperti yang diinginkan oleh Allah. Jemaah sekalian berbahagia, perintah Allah wabil walidaini ihsana. Maka kita akan temukan makna birrul walidaini istilahan al-ihsanu ilaihima. Memang perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa yang disampaikan oleh Allah ketika Nabi Ibrahim begitu girang sampai diabadikan di dalam Al-Quran, segala puji untukmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq, yang telah memberikan karunia kepadaku saat masa tuaku anak yang bernama Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sungguh Tuhanku, sungguh Dia maha mendengar dari setiap doa. Saya ingin memberikan underline pada kata inna rabbi lasami'ud du'a. Saya ingin memberikan garis bawah pada saat ada redaksi inna rabbi lasami'ud du'a. Bukankah itu sebuah informasi yang bisa engkau pahami? Setiap orang tua, ayah menginginkan punya anak, berdoa secara khusus, dan itu potret setiap ayah. Dia minta biar punya anak. Kalau orang Betawi malah rada khusus permintaannya. Punya anak, kalau masih perempuan melulu, masih ada doa khusus supaya punya anak laki-laki. Nggak cukup sekedar punya anak, ngarep pengen punya anak laki, karena berbeda saat engkau mempunyai anak laki-laki. Diharapkan engkau bisa membahagiakan kedua orang tua, karena kalau anak laki-laki sampai mati milik kedua orang tuanya. Kalau anak perempuan begitu akdun nikah, maka berpindah dia kudu lebih taat kepada suaminya. Itu alasan orang Betawi tempo dulu pengen banget punya anak laki-laki. Biar punya akuan. Biar binnya terus nyambung. Jemaah, ada doa yang kemudian membingkai anak-anak dari almarhum al-maghfurlah. Sehingga kemudian ini malam digelar acara haul.
Kan banyak orang tua punya anak laki-laki, tapi nggak semuanya open sama dia punya orang tua. Apalagi sih udah mati, masih hidup aja nggak open. Jamaah sekalian berbahagia, padahal engkau diajarkan pada Nabi Ibrahim saat dia menjadi orang tua, dia begitu membungkus anak-anaknya dengan doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bila engkau membaca ayat ini, maka engkau dipaksa untuk mengingat tentang kebaikan orang tua, terkhusus seorang ayah pada ayat ini, yang mereka tidak pernah lelah dan bahkan tidak menceritakan kepada anak-anaknya. Lisan mereka berdoa kepada Dia yang Maha Sempurna, dibungkus anak-anaknya dengan doa naluri seorang ayah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi kalau ada anak yang lupa diri berterima kasih kepada kedua orang tuanya, dipastikan mereka adalah orang yang tidak pernah mengenal terima kasih. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita perlu meyakinkan apa yang diperintahkan oleh Allah adalah perkara prioritas. Ketika Allah menggandengkan menjadi telaah para mufassir, apa alasan Allah menggandengkan perintah menyembahnya dan jangan menyekutukannya dan kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua? Itu bukan sebuah ketentuan tanpa maksud. Ente kagak bisa masuk surga tanpa ridho dari orang tua. Itu yang Nabi sampaikan. Kagak bisa anak masuk surga kalau dia menjadi anak yang durhaka. Tiket surga yang disebut miftahul jannah, la ilaha illallah, tidak berlaku bagi seorang anak yang terus melukai hati kedua orang tua. Apakah engkau tidak pandai untuk menyimpulkan tentang sosok seorang ayah dan ibu dalam pandangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan main-main, Pak, buat urusan sama orang tua, kaitannya dengan surga. Engkau akan menjadi diharamkan masuk surga bila punya kedudukan atau label sebagai akun anak yang durhaka. Fi qaulin wa fi'lin wa tarkin yata'azza bihi alwalidan. Ada ucapan, ada perbuatan, ada sesuatu yang kau tidak ucapkan, tetapi kemudian yata'azza, menjadikan luka, sakit di hati seorang ibu. Kau tidak berkata, kau tidak berbuat, tapi sikapmu melukai hati seorang ibu dan ayah, maka engkau masuk kategori orang yang durhaka. Bila itu terjadi pada dirimu, kau mengucapkan apapun kebaikan dalam kalimat-kalimat thayyibah terbentur dengan sebuah aturan, inti nggak punya tiket dari orang tua. Karena setiap mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, mengakui tentang keesaan Allah, engkau juga harus diingatkan tentang ada perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kelamaan nih Ustaz Firdaus, terakhir bagian akhir. Karena penceramah yang intinya adalah orang yang jarang kita dengar, kita pengen dapat ilmu dari beliau. Kalau dari saya kan udah hampir setiap haul, makanya sampai tadi sebelum kemari rada telat karena saya masih mutolaah nyari kitabnya gitu, nyari bacaan kitabnya. Karena saya selalu menghargai majelis, biar
Ini adalah amanah dari Allah yang saya, kalau kata Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tidak ada keistimewaan dan kebahagiaan yang melebihi ketika engkau dipilih oleh Allah untuk mengingatkan saudara-saudaramu dalam perbuatan kebaikan. Bagian akhir, masalah tentang haul. Tuan Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang kemudian punya kitab Ihya Ulumuddin disyarah Ithafus Sadatil Muttaqin oleh Tuan Syekh Az-Zabidi, menceritakan dalam kitabnya ada sosok seorang ahli qiraah, Imamu Anil Qiraati bil Kufah, yang kalau dia baca saking merdunya beliau punya suara, maka tidak didengar ada pergerakan manusia. Jadi kalau dia lagi jadi imam di masjid, dia sedang menjadi imam, bacaan Al-Qur'annya membuat semua makmum tidak mampu bergerak, saking indah dan energi dari suaranya begitu dahsyat. Imam lagi jadi imam baca surah, itu makmum yang di belakang yang memenuhi masjid tidak mampu bahkan sekedar mengangkat jarinya untuk menggaruk wilayah yang mereka rasa gatal. Berhenti. Karomahnya diceritakan oleh Tuan Syekh Az-Zabidi dalam kitab Ithaf, kalau dia baca lagi jadi imam, maka menghentikan gerakan semua makmum. Kan kita belum ketemu, Pak. Jangan-jangan pada saat imam baca surah, kita bukan lagi cuman bergerak, tetapi tidak terkontrol lagi kita punya gerakan. Sampai ajaran-ajaran dalam fikih terlewatkan dan tidak diperhatikan. Ini orang kalau lagi jadi imam, makmum semuanya terdiam sampai diumpamakan ka'anna laisa fil masjidi ahadun, seakan-akan tidak ada di dalam masjid itu satu manusia pun kecuali beliau, saking heningnya kalau udah baca Al-Quran. Tetapi orang yang disebut paling cakepnya bacaan di Kufah saat itu, dan Tuan Syekh Zabidi merindukan untuk bertemu dengannya, sampai dia bilang aku akan kecup kepala beliau saking aku kagum dengan cerita tentang bacaan beliau. Imam Ghazali ngefans dengan ini orang dari lantaran beliau masukkan dalam kisah di dalam kitab Ihya-nya. Kata beliau, wa kana Yahya ibnu Wathab idza shalla makatha masya Allahu tu'rafu alaihi ka'abatus salati. Jamaah, Imam Ghazali cerita, ini buat renungan kita. Almarhum al-maghfurlah Pamanda Haji Ismail udah diceritain sama hadis Nabi, ini malam derajatnya naik. Hadis itu pada derajat hasan. Kalau derajat hasan kan setingkat di bawah sahih. Yang jadi penyebab hadis itu hasan, dia punya perawi ada sedikit kekurangan masalah, dia punya ingatan atau hafalan nggak terlalu cakep. Dan kalau hadis sahih, adillatur ruwah wa dhabtut tam, dia punya hafalan sempurna. Hadis pada derajat hasan, dia kurang sedikit hafalannya. Naik, beliau punya posisi aman karena beliau punya anak yang peduli kepada orang tuanya. Nah sekarang kita hikmah kedua dan bagian akhir buat kita. Ada seorang lelaki yang kalau dia baca semuanya akan berhenti dari bergerak. Jadi kalau dulu
Bang Lutfi diajarin kalau di belajar itu isim dan hizib gitu. Itu diantara faedah hizib autad begitu tuh. Kalau ente ngomong orang kagak bergerak. Bacaan-bacaan yang ditempuh dalam riyadhah, hizib-hizib dan asma diajarkan di pesantren-pesantren tradisional supaya mereka yakin itu baru bacaannya. Bagaimana kalau ente langsung berpegang teguh kepada yang menciptakan semesta raya? Karena itu diajarin, Pak. Di pesantren-pesantren khususnya daerah Jawa Timur. Itu begitu mereka terlibat dalam komunitas pesantren tradisional, bukan yang modern. Mereka tidak menjadi asing dengan bab keyakinan. Karena mereka kebangetan sering disuguhkan dengan bacaan yang begitu singkat. Itu bacaan kalau ente wiridin, ente punya rambut kagak kena digunting. Itu kan ngajarin santri bab keyakinan. Jadi nggak ada engkau berkecil hati kalau sudah berniaga dengan Allah. Tapi yang jadi perkara adalah pasca kehidupan ente. Maka itu tabiat dari manusia. Mereka tidak pernah percaya dengan sesuatu yang belum mereka lihat. Itu tabiatnya. Kata Imam Ghazali, tabiatnya begitu. Sampai beliau memberikan sebuah analogi sederhana supaya kita mudah memahami. Itu di dalam perut saat ente jadi bayi, kan kagak butuh ada tangan, ada kaki. Ente di perut emak ente. Mau jalan kemana juga sampai orang ada di perut emak ente. Emak ente ke pasar, ente nyampe ke pasar. Nggak perlu kaki, nggak perlu tangan. Kenapa Allah ciptakan kaki dan tangan, padahal nggak kepake tuh kaki dan tangan saat engkau di rahim ibumu? Imam Ghazali menjelaskan begitu detail. Tabiat manusia nggak percaya dengan sesuatu yang belum terjadi. Sama ketika banyak orang yang hadir di majelis haul, mereka tidak mempunyai perubahan dalam perbuatan dari lantaran mereka belum masuk ke alam barzakh, walaupun tubuhnya sering hadir di majelis haul. Jamaah, kata Imam Ghazali, itu adalah bagian cara Allah untuk mengingatkan kepada manusia. Ente emang kaki sama tangan belum kepake di rahim emak ente. Tapi sesuatu yang harus ente yakinin, abis dari rahim emak ente, ente bakalan terlahir ke dunia. Itu fungsinya kaki, itu fungsinya tangan, itu fungsinya mata. Allah ciptakan padahal pada saat itu engkau belum butuh. Buat kehidupan selanjutnya itu tangan, itu kaki. Ente akan hidup di dunia, tapi saat dijanin, pada saat di rahim seorang ibu, dia belum percaya ada alam yang disebut dengan alam dunia, belum percaya. Sehingga orang-orang pilihan yang menggelar majelis haul, karena mereka bukan sekedar percaya untuk dirinya, tapi mereka percaya tentang di mana orang tua mereka yang telah meninggal dunia, sehingga mereka bergegas untuk mengerahkan kemampuan menggelar majelis haul karena kagak kepengen orang tuanya dapat susah di alam barzakh. Jemaah, siapa nih Yahya bin Wathab? Dia kalau sholat, idza shalla makatha, apabila dia sholat, selesai dari sholatnya, maka dia akan berlama-lama diam, nggak buru-buru bangun. Ini buat teguran mereka yang kagak ngopenin masalah wirid. Kenapa sampai diajarin ente kalau habis sholat Jumat kudu diam sejenak, baca dulu bareng-bareng Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kenapa orang tua kita mewariskan bacaan itu? Tapi ntar pembahasannya kalau diundang lagi sama Bang Pipi, saya cuma mau mancing doang. Ente nyesel kalau habis sholat Jumat kagak ngikut imam bacain itu.
sesuatu yang begitu berfaedah untukmu. Tungguin dulu sampai imam, sampai begitu kelar bacaan nas dan doa. Seminggu sekali masih kagak betah juga di masjid, kebangetan ngentengin akhir ini alam barzah inti. Seminggu sekali pantat masih kagak sanggup duduk kelamaan di masjid. Kan jadi ukuran betapa jauhnya hatimu dari sebuah keyakinan perlu banyak bekal untuk kematian, nganggap enteng bab mati. Seminggu sekali baca begitu cepat, enggak pakai tartil kelamaan imam, karena tahu segitu makmum punya acara. Masih udah dikendorin tuh bacaan sama imam, makmum kagak sabaran juga pengen buru-buru pamit dari rumah Allah. Bertamu ke rumah Allah kagak betah kan kebangetan. Masjid kan Baitullah. Jemaah, kenapa dia terdiam? Idza shalla makatha. Masya Allah. Kalau orang-orang nahu bilang nih jumlah muqtaridah, dia belum sampai kelar tuh cerita, udah disampaikan sebuah kalimat yang sempurna, baru kemudian dilanjutkan ceritanya. Tu'rafu alaihi ka'abatus salati. Jemaah sekalian yang berbahagia, kenapa ini Yahya bin Wathab sampai lama terdiam setelah sholat, nggak buru-buru bangun, lama. Dan itu terjadi karena ketentuan Allah. Masya Allah. Jemaah, tu'rafu alaihi ka'abatus sholati, akan tampak, akan diketahui pada diri Yahya bin Wathab, padahal dia habis sholat, begitu ketakutan, kesusahan dari lantaran selesai sholat. Beliau aliran yang mengedepankan bab khauf, karena ada ulama-ulama yang mereka mengedepankan bab roja, karena itu ceria terus. Ada orang yang kemudian begitu ketakutan, padahal dia punya kedudukan begitu istimewa. Sama ketika Umar Ibnul Khattab sebelum masuk Islam, penduduk wanita kota Mekah merindukan untuk menjadi istrinya, karena semua ada di Umar Ibnul Khattab. Begitu masuk Islam, para wanita kota Mekah nggak mau jadi istrinya. Kenapa? Karena begitu masuk Islam, Umar Ibnul Khattab lebih banyak berdukanya dari cerianya. Sampai ada 2 garis hitam. Wah, kata perempuan Mekah, kalau punya laki mukanya murung melulu mah romannya capek kita jadi bininya. Padahal sebelum masuk Islam ceria betul. Kenapa mereka sampai berlama setelah salat mereka ketakutan, apakah salat mereka diterima atau tidak? Itu yang terjadi pada Yahya bin Wathab, seorang imam yang kalau baca Al-Quran membuat hening semua penduduk masjid, seakan-akan tidak ada manusia kecuali dia. Masih ketakutan perihal alam barzakh dan alam akhirat. Wa kaifa nahnu, bagaimana dengan kita yang bahkan duduk berlama-lama di masjid tidak mampu, padahal seminggu sekali? Jawabannya ada pada diri kita. Dan selepas dari haul ini, rasanya kita sepakat harus berubah, berpikir tentang sesuatu yang teramat bahaya kalau kau anggap biasa-biasa saja.